Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang makna sholawat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna Ali Muhammad, Ali Ibrahim dan seterusnya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang Allahumma salli ala Muhammad, apa makna sholawat sudah kita bahas ya. Kemudian wa ala Ali Muhammad. Apa yang dimaksud dengan alu Muhammad? Al saya sudah tulis di sini, perhatikan. Ya. Al ya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ala sebenarnya dari a, ini yang pertama al, ini yang ada panjang ini sebenarnya dia ada ringkasan dari a'lu, ini hamzah. Nah, hamzah ini asalnya dari ahlun. Jadi alu itu asalnya dari ahlun, kemudian ha dirubah menjadi hamzah jadi a'lun, kemudian jadi alu ya. Saya ulangi, coba perhatikan ini agak besar. Alu itu artinya dari ahlun. Ahlun itu keluarga. Kemudian ha-nya dirubah jadi hamzah jadi a'lun. Kemudian jadi alu. Kemudian jadi alu. Oleh karenanya makna alu dengan ahl pada asalnya sama. Jadi ini ketahuan ketika alu ini ditasghir di atas timbangan fu'ail, maka kembali kepada asal menjadi uhail. Bukan uwail tapi jadi uhail. Ini pendapat pertama bahwasanya alu maknanya dari ahl secara bahasa, sehingga alu artinya keluarga. Kemudian pendapat yang kedua dikatakan alu berasal dari aulun, aulun dari ala yaulu. Ala itu artinya kembali kepada seseorang dan disandarkan kepadanya ya. Jadi dikatakan alu fulan, alu syekh misalnya, alu siapa itu maksudnya kembali disandarkan kepada fulan tersebut. Maka untuk ini bisa maknanya adalah pengikut. Alu bisa maknanya pengikut. Seperti perkataan Abu Talib, wansur ala alis salibi wa abidihi alaka. Ya, di sini perhatikan. Jadi kata Abu Talib ketika datang Abrahah dengan tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, maka Abu Talib dan orang-orang Quraisy mereka berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka yang diucapkan oleh bukan Abu Talib, Abdul Muttalib ya. Abu Talib sebentar. Abdul Muttalib, mohon maaf kakek Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika datang tentara bergajah, maka dia berdoa kepada Allah berkata, wansur ya Allah, tolonglah ala ali salib. Ini ali di sini. Tolonglah atas ali salib, yaitu pengikut salib, penyembah salib, maksudnya Nasara, karena Abraha beragama Nasrani. Bahkan dia membangun gereja Quraisy di Son'a untuk menarik perhatian orang-orang Arab supaya berhaji ke gerejanya. Makanya dia ingin hancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib berdoa, wansur ala ali salibi wa abidihi. Tolonglah pengikut, sini artinya pengikut salib dan penyembahnya alak. Tolonglah siapa? Tolonglah alak, pengikutmu. Tolonglah pengikutmu. Jadi al bisa maknanya pengikut. Ini perlu kita kasih tahu, penting nanti ketika membahas tentang makna Ali Muhammad ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan ini sama seperti dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaum an-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna. Dan pada hari kiamat kelak masukkanlah ala Fir'aun maksudnya pengikut Fir'aun. Bukan keluarga Fir'aun, tapi maksudnya pengikut Fir'aun asyaddal adab, kepada adab yang lebih pedih di neraka jahanam. Jadi al bisa maknanya keluarga, bisa maknanya pengikut. Secara bahasa kembali kepada dua makna. Makanya disebutkan dua makna ini dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi al bisa maknanya keluarga, bisa maknanya pengikut. Taib, adapun alu Ibrahim
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebelum kita bahas Ali Ibrahim, kita bahas dulu Alu Muhammad. Sekarang apa makna Alu Muhammad? Ada beberapa pendapat, mungkin lebih daripada yang saya sebutkan ini, tapi Ibnu Hajar menyebutkan empat pendapat ini. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan Alu Muhammad, ada yang diharamkan atas mereka sedekah. Itu Bani Hashim, ya. Bani Hashim. Maksudnya Bani Hashim. Sebagian mereka menambah dengan Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ini saya sudah bahas dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah, pembahasan secara detail, tapi intinya yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah, zakat adalah Banu Hashim. Itu yang disebut dengan Alu Muhammad. Itu keluarga Muhammad, Bani Hashim. Maka seluruh keturunan Rasulullah adalah Ahlul Bait, seluruh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Abbas bin bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semua keturunan Al-Abbas juga adalah Ahlul Bait, ya. Dan demikian juga ada sebagian yang keturunan dari Abu Lahab. Abu Lahab memang mati dalam kondisi kafir, tapi keturunannya yang beriman adalah Ahlul Bait, ya. Ini semua diharamkan atas mereka sedekah dan mereka Ahlul Bait. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, inna ala Muhammad, ketika Rasulullah berkata kepada Al-Hasan yang ingin makan sedekah atau makan korma sedekah, maka Rasulullah mengatakan, inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Kita keturunan keluarga Muhammad tidak halal bagi kita sedekah. Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Demikian juga Ahlul Bait yang tidak makan sedekah. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi sadaqata innama hiya awsakhun nas wa innama la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sungguhnya sedekah ini adalah dari kotoran-kotoran orang-orang. Jadi karena sedekah itu fungsinya untuk membersihkan dosa, membersihkan hasil yang haram, maka dia ausakh, itu kotoran. Jadi membersihkan. Maka tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal juga bagi keluarga Muhammad. Sehingga makna Alu Muhammad maksudnya adalah keluarga Muhammad yang diharamkan makan sedekah. Maksudnya Banu Hashim, kan sederhananya begini. Kita tahu nama Muhammad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, dan seterusnya. Nah, ini Bani Hashim. Ya. Ini semua Abdul Muttalib ini kakek Nabi, punya anak banyak. Ya, di antaranya Abdullah, di antaranya pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di antaranya adalah Abu Lahab, ya. Abu Lahab, ya. Abu Lahab dia mati kafir, tapi dia punya anak-anak yang beriman, ya. Ini di antara anak-anaknya semuanya adalah Banu Hashim, keturunan Hashim. Maka seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bait keturunannya. Maka saya punya kawan-kawan ada yang Ahlul Bait dari kalangan dzurriyyatir Rasul, yaitu dari Hasan dan Husain, dan ada juga dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Taib, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah istri dan dzurriyyah. Istri dan dzurriyyah. Dan istri jelas dalam Al-Qur'an perkataan ahlu itu kembali kepada istri. Ya, seperti ketika malaikat berkata kepada Sarah, ya, ata'jabina min amrillah rahmatullahi alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid, ya. Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan bagi kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait maksudnya adalah Sarah, istrinya Ibrahim. Jadi kata ahl maksudnya adalah istri. Demikian dalam surat Al-Ahzab ketika Allah menyebutkan ayatnya terkait dengan istri Nabi, Allah mengatakan ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi. Kemudian di tengah-tengah itu Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di situ Allah bait ayat di antara pembahasan tentang topik tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya tentang istri Nabi, ayat setelahnya tentang istri Nabi, sehingga tidak ada yang ragu bahwasanya istri-istri Nabi termasuk di Ahlul Bait kecuali orang Syiah yang menolak hal ini.
Mereka mengatakan istri Nabi bukan ahlul bait. Ahlul bait hanya dzurriyyah. Kemudian di antara dalil dari hadis Rasulullah SAW berdoa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ini doa Nabi. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki ali Muhammad. Maksudnya rizki istri-istriku. Qutan itu pas cukup, kafaf, mencukupi, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sehingga makna al di antaranya adalah istri-istri dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat bahwasanya yang disebut dengan al hanyalah dzurriyyah, dan ini di antara pendapat Ahlus Sunnah, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh orang Syiah. Mereka membatasi namanya Ahlul Bait hanyalah dzurriyyah, keturunan Hasan dan Husain. Yang benar bahwasanya Ahlul Bait tidak terbatas pada dzurriyyah saja, tidak terbatas pada keturunan Hasan dan Husain saja. Itu dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga termasuk Bani Hashim, dan juga termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang agak ini adalah pendapat nomor 4, seluruh umat Islam yang bertakwa adalah alu Muhammad. Alu Muhammad. Ini pendapat Malik, Imam Malik Al-Azhari, An-Nawawi, dirajikan oleh Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi memilih bahwasanya namanya alu Muhammad itu maksudnya pengikut Nabi Muhammad. Seperti Fir'aun, pengikut disebut alu Fir'aun, Muhammad pengikutnya disebut alu Muhammad. Alu Muhammad. Itu yang bertakwa maksudnya, yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa bukan pengikut Muhammad. Dalam hadis dalam ayat in awliya'uhu illal muttaqun. Sungguhnya wali-wali Allah adalah yang bertakwa. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna awliya'i minkumul muttaqun. Sungguhnya wali-waliku di antara kalian yang bertakwa, yang bertakwa. Sehingga makna Al Muhammad ada beberapa pendapat, ya. Dari sini kita tahu pendapat yang paling luas adalah ini pendapat yang paling luas. Karena siapa yang bertakwa bisa menjadi pengikut Nabi dan dia mendapatkan doa sholawat, ya. Di sini ada nukilan yang menarik, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, ya. Bahwasanya ada seorang yang kurang begitu perhatian terhadap Al-Hashimiyyin dari Bani Hashim. Kemudian dia pun mengatakan, ataghadda minni wa anta tusalli alayya fi kulli salatin fi qaulik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau tidak perhatian sama saya sementara kau setiap hari bersalawat kepadaku. Kau artinya tidak hormat sama saya. Sementara kau setiap hari bersalawat kepadaku, bukankah kau bersalawat setiap salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawatlah kepada Muhammad dan kepada ali Muhammad. Ali Muhammad Bani Hashim. Maka orang ini membantah yang ditegur tersebut, berkata, inni uridu thayyibin at-tahirin wa lasta minhum. Yang saya maksud saya bersalawat itu adalah yang bertakwa di antara mereka, dan kau bukan termasuk yang bertakwa, maka salawat tidak masuk kepadamu, ya. Jadi sebagian ini perlu diperhatikan, sebagian orang yang mungkin mendapati dirinya atau merasa dirinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia hanya bersandar, sebagian mereka ada yang berkata tentang saya akan selamat, pasti masuk surga. Ini penyakitan yang salah, ya. Dari segelintir mereka. Saya pasti mau surga. Kenapa? Karena setiap hari ribuan jutaan orang salawat kepada saya karena saya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah demikian Rasulullah mengajarkan? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak, ya. Dan yang kalau tidak bertakwa maka tidak masuk dalam alu Muhammad. Baik, ini tentang alu Muhammad. Berikutnya kita bahas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad ya sudah ngerti. Kemudian kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, alu Ibrahim sekarang apa? Keluarga Ibrahim yang kita disuruh bersalawat Nabi agar Allah bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi sebagaimana Allah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Inilah makna alu Ibrahim. Makna alu Ibrahim adalah keluarga Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim alaihissalam punya istri Sarah yang kita tahu dalam literatur kita 2 Hajar. Kalau dalam perjanjian lama dalam Bible disebut ada istri yang ketiga, ya, yang lain. Dan dari 2 istri tersebut Sarah ada Ishak, dari Hajar Ismail. Yang dimaksud dengan Ali Ibrahim adalah semua keturunan Ishak dan semua keturunan apa? Ismail. Nah, keturunan Ishak
ini adalah Banu Israel. Di antaranya Ishak adalah anak-anaknya, di antaranya Banu Israel. Dari Hajar Ismail, dan dari anak-anak Ismail adalah Quraisy. Dalam literatur Bible ada yang ketiga, namun kita enggak tahu, Allah alam apakah ada keturunannya atau tidak ya. Nah, yang dimaksud dengan keturunan Alu Ibrahim adalah yang bertakwa saja. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa min dzurriyyatihima", di antara keturunan Ibrahim dan Ishak. Keturunan Ibrahim dan Ishak. Katalah muhsinun, ada yang baik, wa zalimun li nafsi mubin, dan yang menzalimi dirinya. Itu pelaku maksiat. Jadi ternyata keturunan Ibrahim dan Ishak tidak semuanya baik. Buktinya Banu Israel ya. Bani Israel tidak semuanya bertakwa. Sekarang Yahudi yang ada di Israel, di Tel Aviv, mereka mengaku keturunan Yakub bin Ishak ya. Yakub bin Ishak. Tapi apakah mereka semua bertakwa? Jawabannya tidak. Sehingga ketika mereka tidak bertakwa, mereka tidak masuk dalam salawat ini. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebaik bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim yang dimaksud adalah yang bertakwa. Demikian juga di antara keturunan Ibrahim adalah Quraisy. Di antara Quraisy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apakah semua Quraisy adalah orang baik? Jawabannya tidak. Di antara Quraisy ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, gembong-gembong orang-orang kafir, ada Al-Walid bin Mughirah dan yang lain-lain. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka tewas dalam perang Badar maupun setelah perang Badar ya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan ala Ibrahim yaitu adalah alu Ibrahim yang bertakwa, itu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bertakwa maka tidak mendapati keberkahan dari Allah. Ini terkait dengan makna alu Ibrahim. Baik, timbul permasalahan berikutnya para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Nah, kita minta salawat kepada Nabi sebagaimana Allah telah bersalawat kepada Ibrahim, seakan-akan Nabi Muhammad kedudukannya di bawah Ibrahim. Seakan-akan Nabi Muhammad kedudukannya di bawah Ibrahim. Ini makanya dibahas oleh para. Apa maksud salawat? Bersalawatlah kepada Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin ikut seperti yang ada di Ibrahim. Seakan-akan Nabi Muhammad di bawah Ibrahim. Padahal ijma' sepakat Nabi Muhammad adalah asyraful mursalin. Nabi yang terbaik, ya, Nabi yang terbaik, Nabi yang termulia, manusia termulia di alam semesta, ya. Lebih tinggi derajat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa doanya seperti itu? Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya. Ini dibahas oleh para ulama dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebut sekitar 12 pendapat. Ya, saya ingin nukil aja. Sebagai apa namanya wawasan ya. Baik, saya tanya di sini khilaf tentang kama shalaita alaihi apa sebagaimana, apa maksudnya sebagaimana? Ya. Permasalahan yang masyhur adalah yang menyerupai lebih rendah daripada yang diserupai. Ya, seperti kita ini meniru si fulan lebih utama, dia cuma niru-niru. Secara umum seperti itu. Atau sebagaimana saya melakukan sebagaimana dia, artinya saya tiru dia, maka yang meniru biasanya lebih rendah daripada yang ditiru. Sementara Nabi SAW sendiri lebih afdal daripada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini jadi masalah. Terus maksudnya apa? Doa seperti ini. Maka ini ada sekitar 12 pendapat di kalangan para ulama, dinukil oleh Ibnu Hajar dengan pembahasan yang detail dalam kitabnya Fathul Bari. Apa maksud dari kama shalaita ala Ibrahim? Sebagaimana salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kau bersalawat ya Allah kepada Ibrahim dan pengikut atau keluarga Ibrahim. Pendapat pertama, perhatikan. Pendapat pertama, ini sebelum Nabi tahu, ini pendapat pertama. Sebelum Nabi tahu bahwa beliau lebih afdal daripada Ibrahim. Kata mereka Nabi mengajarkan salawat ini sebelum Nabi tahu
sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Ibrahim alaihissalam. Kan dalam hadis para sahabat datang kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik." Ya Allah, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Engkau ketika tasyahud. Fa'alimna kaifa nusalli alaik. Maka ajarkanlah kepada kami bagaimana bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya Allah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, salawatlah kepada Muhammad sebagaimana Engkau bersalawat kepada Ibrahim. Nabi waktu itu menyangka, tidak tahu bahwasanya lebih afdal daripada Ibrahim. Ini pendapat, namun dikritiki oleh Ibnu Hajar. Tentu Nabi akhirnya tahu bahwasanya dia adalah Nabi yang terbaik. Dia meriwayatkan hadis tentang syafaat. Rasulullah yang mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpin para anak turunan Adam pada hari kiamat kelak. Nabi yang menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak berani beri syafaat, Nabi yang beri syafaat. Artinya Nabi tahu dia yang lebih afdal. Kalau Nabi tahu dia lebih afdal, harusnya kalau memang maknanya seperti ini, harusnya Nabi rubah doa salawatnya. Ketika Nabi tidak merubah doa salawatnya sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwasanya pendapat pertama ini enggak tepat. Ya, karena mereka mengatakan doa ini, ya Allah, sholli ala ya Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ini ketika Nabi tidak tahu bahwasanya lebih afdal. Nah, kalau konsekuensinya kalau Nabi sudah tahu lebih afdal, harusnya doanya dirubah. Ini pendapat pertama kurang tepat ya. Pendapat kedua, karena tawadhu'nya, menyebutkan Rasulullah SAW berdoa dengan ini supaya tawadhu' dan disyariatkan bagi umatnya untuk meraih kemuliaan. Karena dengan tawadhu' orang akan mulia. Orang akan mulia. Maka Nabi dengan tawadhu'nya berkata, "Ya Allah, bersalawat kepadaku sebagaimana Kau bersalawat kepada Ibrahim." Padahal Nabi tahu dia lebih afdal daripada Ibrahim alaihissalam. Dan umatnya disuruh demikian agar mendapatkan keutamaan tawadhu'. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah." Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian pendapat yang ketiga ini cukup kuat, ya. Ini yang termasuk kuat. Tasbih, terkait tasbih yaitu sebagaimana bersalawatlah kepada Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya asal salawat, bukan kadar dan level salawat. Misalnya kita pergi kepada seorang raja, kita bilang, "Ya raja, berikanlah kepadaku pemberian sebagaimana kau berikan kepada dia pemberian." Bukan berarti pemberianku lebih sedikit daripada dia, enggak. Pemberian kepadaku bisa lebih banyak. Ya, jadi ini sekedar sebagaimana engkau telah, karena Allah bersalawat kepada Ibrahim terlebih dahulu karena Ibrahim kakeknya Nabi. Nah, aku juga minta untuk disalawat sebagaimana Ibrahim disalawat, tapi bukan berarti satu level. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ini kalau nggak salah dipilih oleh Nawawi juga. Ya. Jadi maknanya adalah asal salawat, bukan kesamaan kadar atau level. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Padahal beda antara wahyu yang Allah berikan kepada Nabi dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nuh. Wahyu kepada Nabi lebih dahsyat, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi Allah mengatakan, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Padahal wahyu kepada Nabi SAW lebih afdal. Di sini karena kama sebagaimana itu hanya sekedar asal sama-sama wahyu. Seperti ayat puasa, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladziina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana kama kutiba, sebagaimana diwajibkan atas orang kalian sebelum diwajibkan puasa atas orang sebelum kalian, seperti Yahudi Nasrani. Apakah cara puasanya sama? Tentu beda. Jadi yang dimasukkan sebagaimana adalah asal maknanya, bukan kadar dan levelnya. Kemudian juga seperti Allah berkata kepada Qarun, wa ahsin kama, atau para orang saleh menasihati Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, padahal tidak ada bandingannya. Allah berbuat baik sama Qarun sangat besar. Ya, Qarun hanya disuruh berbuat baik sekedarnya, tapi ternyata dia tidak berbuat baik. Jadi kata kama tidak harus satu level. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Al-Qurtubi itu Abul Abbas Al-Qurtubi. Bukan Abu Abdillah Al-Qurtubi. Abu Abdillah Al-Qurtubi lebih belakangan, mutaakhir, penulis tafsir. Ini Abul Abbas Al-Qurtubi, ahli hadis yang punya buku kitab Al-Mufhim. Taib, ini pendapat yang cukup kuat. Ya, saya juga condong pada pendapat ini. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, kama adalah untuk ta'lil, untuk menyebutkan karena engkau. Maknanya karena. Seperti kama arsalna fiikum rasulan minkum, karena kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian. Maknanya karena, bukan sebagaimana. Ya, taklil seperti kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, maknanya karena, ya, karena.
Seakan-akan maknanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maknanya ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad karena engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini pendapat okelah namun tidak sekuat pendapat nomor 3. Pendapat yang 5 maksudnya Allah menjadikan Rasulullah seperti yang ada pada Ibrahim. Yaitu kita mendoakan Nabi Muhammad, ya Allah, agar ya engkau menjadikan Rasulullah seperti Ibrahim, sama-sama Khalil. Agar engkau menjadikan bagi Muhammad lisan sidq, yaitu dipuji oleh umat manusia. Namun ini kurang kuat ya. Karena kesannya seakan-akan Nabi masih di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam, atau meminta suatu keutamaan yang tidak Nabi miliki. Padahal Nabi sudah memiliki, Nabi juga Khalilur Rahman, Nabi juga terpuji. Taib, ini 5 pendapat yang pertama. Yang ada pendapat yang lain. Kita mulai pendapat yang ke-6. Ada yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Sabda Nabi Allahumma shalli ala Muhammad tidak terikut pada tasbih, tidak termasuk pada sebagaimana. Yang dimaksud dengan sebagaimana itu yang perkataan wa ala ali Muhammad, yaitu seakan-akan ya Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, titik. Dan bersalawatlah pula kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Ini kurang pas ya. Tapi ini mereka ingin menjelaskan untuk tetap menjaga kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada Ibrahim, sehingga mereka menafsirkan Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah bersalawat kepada Muhammad, titik. Yang berikutnya wa ala ali Muhammad itulah yang sebagaimananya. Wa ala ali Muhammad, dan bersalawatlah kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, itulah yang dimaksud pada keluarga Muhammad. Adapun Rasulullah sendiri tidak butuh disamakan dengan Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat namun saya rasa kurang tepat. Yang berikutnya nomor 7, tasbih kolektif. Maksudnya apa? Ya. Bahwasanya kolektif dari keturunan Nabi Ibrahim lebih banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari. Jadi Rasulullah ya Allah beri salawatlah kepadaku bersama keturunanku sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keturunan Ibrahim. Sama-sama minta persis, minta salawat sebagaimana kepada Ibrahim, minta kepada Nabi. Tapi kalau di kolektif tentu lebih besar dahsyatnya salawat kepada Nabi, karena salawat kepada Nabi lebih banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibandingkan dengan orang-orang soleh di kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Mereka mengatakan yang ke-8 tasbih sebagaimana maknanya, hanya saja salat kepada Nabi akhirnya lebih afdal. Kenapa? Kenapa salat kepada Nabi lebih afdal? Karena meskipun sama-sama minta salawat, tapi salat kepada Nabi lebih afdal. Kenapa? Karena yang bersalawat kepada Nabi lebih banyak daripada yang bersalawat kepada Ibrahim. Kenyataannya sekarang, dan berkesinambungan sampai hari kiamat orang bersalawat. Yang bersalawat kepada Nabi banyak sekali dari umatnya, yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa, daripada keturunan Ibrahim dari sisi Nabi Ishak dan Bani Israel. Ya, sehingga salawat kepada Nabi lebih afdal karena lebih banyak umat yang bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana kita dapat sekarang orang bersalawat Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad SAW, banyak sekali. Sampai hari kiamat banyak. Maka dari sisi itu Nabi Muhammad lebih afdal. Kemudian yang ke-9, ini pendapat juga ya. Bahwasanya tasbih kembali kepada bersalawat pahala yang didapatkannya, bukan kembali kepada yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika maksud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maksudnya ya Allah berilah aku pahala bersalawat kepada Nabi ya sebagaimana engkau beri pahala salawat kepada orang yang bersalawat kepada Ibrahim. Jadi tidak terkait dengan Nabi tapi berkait dengan orang yang bersalawat. Maknanya Allahumma atini thawaban ala salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla thawabil musallin ala Ibrahim. Maknanya demikian. Tasbih tersebut bukan terkait dengan Nabi tapi terkait pada orang yang bersalawat kepada Nabi. Maknanya kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, maksudnya ya Allah berilah aku pahala bersalawat kepada Nabi sebagaimana engkau beri pahala orang yang bersalawat kepada Ibrahim. Dan tentunya pahala orang bersalawat kepada Nabi lebih afdal daripada orang yang bersalawat kepada Ibrahim. Ini pendapat, tapi kayak agak dipaksa-paksakan ya. Tapi pendapat yang ke-10 ini juga cukup kuat. Ini pendapat kuat juga bahwa yang menyerupai tidak selalu lebih rendah daripada yang diserupai.
Artinya kalau kita bilang ya Allah beri salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, bukan berarti Nabi Muhammad lebih rendah. Contoh Allah berfirman dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin fiha misbah. Seperti lampu yang ada suatu miskat yang situ ada lampunya. Dan tentunya kita tahu cahaya Allah tidak jauh lebih, tidak ada bandingannya dengan cahaya lampu. Tapi Allah menyamakan cahayanya seperti cahaya yang ada dalam miskat, dalam kuah, dalam suatu tempat, di situ ada lampu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang diserupakan tidak mesti lebih rendah daripada yang menyerupai tidak mesti rendah daripada yang diserupai. Contohnya cahaya Allah disamakan dengan cahaya lampu, padahal kita tahu cahaya Allah jauh lebih tidak dibandingkan dengan cahaya lampu. Kenapa dibuat gini? Agar ada supaya bisa mudah dipahami. Karena orang tidak tahu cahaya Allah bagaimana, tapi mereka tahu cahaya lampu. Maka Allah kasih perumpamaan. Demikian juga masalah salawat. Salawat kepada Ibrahim alaihissalam sudah masyhur. Sebelumnya sudah ada, sebelum Nabi lahir, jauh sebelum Nabi lahir sudah orang bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Makanya dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan fil alamina. Di alam semesta orang yang memuji Nabi Ibrahim sudah banyak, kaum Yahudi, kaum Nasara sudah banyak. Salawat kepada Nabi SAW belakangan. Maka karena ini sudah masyhur, maka Rasulullah berkata, ya Allah bersalawatlah kepada aku, kepada Muhammad, sebagaimana salawat yang sudah masyhur, yang sudah tersebar. Bukan berarti Nabi Muhammad lebih rendah daripada Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah mengatakan cahaya Allah seperti cahaya lampu. Karena cahaya lampu orang sudah ngerti, ya. Tapi bukan berarti cahaya Allah rendah daripada cahaya lampu. Ini cukup bagus di antara pendapat-pendapatnya. Di antara pendapat juga yang bagus, yang ke-11, bahwasanya Rasulullah SAW dan keluarganya, termasuk keluarga Ibrahim, kita sudah jelaskan, Rasulullah dan keluarganya, dzurriyyahnya adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Karena Ibrahim tadi kita sebutkan keluarganya keturunan Sarah, yaitu Bani Israel, Hajar keturunannya Quraisy, di antara Quraisy adalah Ibrahim dan Bani Hashim. Ada keturunan Quraisy adalah Rasulullah dan Bani Hashim. Sehingga ketika kita mengatakan masallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, berarti sudah juga termasuk Muhammad dan al Muhammad di situ. Saya ulangi mungkin. Baik, saya jelaskan. Ini cukup menarik ya. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah bersalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Perhatikan, keluarga Ibrahim. Bukankah keluarga Muhammad bagian dari keluarga Ibrahim? Ini bagian daripada ini. Artinya kalau kita bikin himpunan, ini keluarga Ibrahim, di antaranya adalah keluarga Muhammad, Ali Muhammad. Kalau ini adalah alu Ibrahim, ini adalah alu Muhammad. Ya, kalau kita, ya Allah berilah salawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ini menunjukkan dengan cara begini kita mendoakan keluarga Nabi Muhammad 2 kali. Ini 2 kali berarti. 2 kali. Sehingga salawat kepada Muhammad dan keluarganya lebih spesifik. Ya. Kenapa? Karena ketika kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, 2 kali kita Allah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya sudah masuk ini. Maka kita ingin dapat perhatian khusus di antara keluarga Ibrahim, kita ingin ini dikhususkan untuk diberi keberkahan khusus. Itu maksudnya. Sehingga dengan demikian Rasulullah tidak di bawah, tetap di atas karena dia mendapatkan keluarganya khusus mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paham. Ini pendapat tadi yang pendapat yang ke-11. Pendapat yang ke-12, ya Allah jadikanlah pengikut Muhammad, ini dinukil juga oleh Ibnu Hajar. Jadi
Ini pendapat bagus. Pendapat ke-12 terakhir, maksudnya ya Allah jadikanlah pengikut Muhammad sebagai penjaga dan penyampai syariat sebagaimana para nabi yang ada di keturunan Ibrahim. Kita tahu di keturunan Ibrahim banyak nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Dzulkifl, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub. Banyak sekali nabi. Mereka adalah penjaga syariat, penyampai syariat. Maka sekarang kita berdoa ya Allah jadikanlah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang menjaga syariat di antara mereka sebagaimana keturunan Ibrahim. Namun ini pendapat agak jauh ya, karena keluar dari lafal makna konten Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari perhatikan ini yang kuat pendapat adalah pendapat nomor 3, tasbih terkait makna asal makna saja. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang ke-10, bahwasanya yang selalu yang dibuat tidak selalu benar daripada yang diikuti, atau pendapat yang ke-11 bahwasanya keluarga Nabi lebih spesifik daripada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini mau difotoin? Taib ini dulu, nanti baru yang kedua. Hah? Ini dulu ya. Ya. Terus yang ini yang kedua. Baik. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita selesaikan. Nanti ada pembahasan fikih belakangan ya. Baik, makna wa barik ala Muhammad. Apa maknanya wa barik ala Muhammad kama ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik maksudnya adalah dua makna, tambahan kebaikan dan bersihkan dari aib dan kekurangan serta disucikan. Itu namanya berkah. Wa barik artinya berkahi. Oleh karenanya yang dimaksud dengan ya Allah berkala Muhammad maksudnya berilah puncak kebaikan yang kontinu menetap. Karena tidaklah dikatakan berkah kecuali kebaikan yang menetap. Jadi kata berkah sendiri, kata berkah atau lafal berkah, kata berkah al-barakah, kalau bahasa kita al-barakah, maka itu kembali kepada dua makna. Maknanya adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak, dan juga maknanya adalah subutul khair ya. Wasabat atau subut yaitu menetapnya, kontinunya, menetapnya kebaikan tersebut. Dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam bahasa disebut dua, barakatil ibil ya. Barakatil ibil menderum, kalau dia sudah menderum dia menetap barakat. Atau disebut al-birkah, birkatul ma. Birkatul ma itu semacam danau kecil yaitu airnya banyak dan menetap. Sehingga dari sini kita berkah itu kembali kepada dua makna, kebaikan yang banyak dan menetap. Jadi kalau kita mengatakan wa barik ala Muhammad ya Allah beri keberkahan, beri kebaikan yang banyak kepada Muhammad yang menetap pada mereka dan juga keturunan Muhammad sebagaimana kau beri keberkahan kepada Ibrahim dan keturunannya. Kemudian di akhir salawat innaka hamidum majid. Sungguhnya adalah Hamid yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Allah terpuji kenapa? Dua hal Allah terpuji. Pertama karena sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka dia terpuji. Dan yang kedua karena maha baiknya, maha pemberinya, pemberi anugerah. Allah memberikan kita banyak anugerah, maka kita memuji dengan mengatakan Allah Hamid yang maha terpuji. Nah, dan ini pas ketika kita minta keberkahan bagi Nabi, salawat kepada Nabi, kita menyebut sifat Allah yang Hamid karena Allah maha baik, maha suka memberi. Ya, sehingga pantas jika disebut Hamid. Kemudian Majid adalah yang agung, yang mulia, yang agung, itu mulia. Nah, kenapa pas nama ini Al-Majid, Hamidum Majid? Karena kita sedang meminta kemuliaan bagi Nabi SAW. Yang bisa memberikan mulia adalah zat yang maha mulia, yang maha agung. Yang bisa memberi keagungan kepada Nabi dan keluarganya adalah zat yang maha agung.
Baik, demikian dulu sementara para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf tadi ada gangguan. Masih ada kelanjutan insyaallah pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.